Segala hormat dan segala kepujian hanya bagi Tuhan kita, Yesus Kristus, yang telah menghimpunkan kita dalam ibadah pemuda remaja malam ini. Puji Tuhan, baik juga yang sedang menyaksikan pemberitaan firman lewat live streaming, video internet, YouTube, Facebook, dimanapun Anda berada. Selanjutnya, kita mohonkan kemurahan dari Tuhan, biarlah kiranya supaya kiranya terjadi pembukaan firman di malam ini, karena pada dasarnya kemampuan saya terbatas, kemudian daya ingat saya pun terbatas. Tetapi kita mengetahui dengan jelas dan pasti bahwa kuasa Tuhan tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu, tidak dapat dibatasi oleh apapun. Maka kita dengan hati yang sungguh-sungguh, dari hati yang sungguh-sungguh itu nanti segala doa dan kerinduan kita akan memungkinkan bahwa Tuhan akan berkemurahan bagi kita sekaliannya. Puji Tuhan. Oleh sebab itu, segera saja kita memperhatikan studi Yusuf. Segera saja kita memperhatikan studi Yusuf sebagai firman penggembalaan untuk ibadah pemuda remaja. Puji Tuhan. Kita segera membaca Kejadian 41 ayat 33 dan 34. Ayat 33 dan 34. Ya, silakan. Demikian firman Tuhan. Puji Tuhan. Oleh sebab itu, baiklah tuanku Fir'aun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana, Ya, dan puji Tuhan. Terus? dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Ya, puji Tuhan. Kemudian ayat 34. Baiklah juga tuanku Fir'aun berbuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini, Ya, dan dalam ke-7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. puji Tuhan. Saudara, di sini kita memperhatikan bahwa Yusuf mengusulkan atau memberi nasihat yang baik kepada Fir'aun. Puji Tuhan, haleluya, yaitu untuk segera mengangkat seorang yang berakal budi dan bijaksana menjadi kuasa atas tanah Mesir. Puji Tuhan. Namun usul itu dipandang baik oleh Fir'aun, sehingga Fir'aun sekaligus mengangkat Yusuf sebagai seorang yang akan nanti memperhatikan apa yang sudah dimimpikan oleh Fir'aun tersebut. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi yang pasti akan terjadi 7 tahun kelimpahan, kemudian akan timbul 7 tahun kelaparan yang hebat sampai mengurus keringkan negeri Mesir. Puji Tuhan, yang pasti akan terjadi 7 tahun kelimpahan. Sesudah itu akan datang 7 tahun kelaparan yang hebat sampai mengurus keringkan negeri Mesir. Oleh sebab itulah, untuk menanggulangi hal itu, maka Yusuf mengusulkan atau memberi nasihat kepada Firaun untuk mengangkat seorang yang berakal budi dan bijaksana menjadi kuasa atas tanah Mesir. Untuk hal ini justru Firaun yang mengangkat Yusuf, karena Firaun melihat bahwa Yusuf seorang yang berakal budi dan bijaksana. Amin. Kemudian usul yang kedua, untuk menempatkan penilik-penilik atas negeri Mesir dalam 7 tahun kelimpahan tersebut. Kemudian usul yang kedua, nasihat atau usul yang kedua kepada Firaun ialah untuk menempatkan penilik-penilik atas negeri Mesir dalam 7 tahun kelimpahan tersebut. Puji Tuhan. Saudaraku, penjelasan tentang seorang yang berakal budi dan bijaksana telah dipaparkan, kiranya itu menjadi berkat
dan firman itu menjadi daging dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Kemudian, adapun tugas dari seorang yang berakal budi dan bijaksana ialah untuk menuntun banyak orang kepada kebenaran, seperti bintang-bintang di cakrawala. Ia bercahaya dalam kegelapan, bercahaya atas angkatan-angkatan yang bengkok hatinya, bercahaya atas mereka yang sesat di bumi ini. Sesuai dengan Filipi 2 ayat 15. Selanjutnya, marilah kita melihat atau menerima penjelasan tentang penilik-penilik yang akan ditempatkan atas negeri Mesir. Tentang penilik-penilik yang akan ditempatkan atas negeri Mesir. Puji Tuhan. Sebenarnya mengangkat seorang penilik dan menempatkannya atas negeri Mesir adalah tanda perhatian Tuhan yang besar kepada mereka yang diam di bumi ini. Menempatkan penilik-penilik itu merupakan tanda perhatian Tuhan yang besar atas mereka yang diam di bumi ini. Amin, saudaraku. Amin. Tentu saya punya alasan untuk mengatakan hal itu. Terkait dengan penilik-penilik, maka kita awali dari Kisah Rasul. Kita awali dari Kisah Rasul pasal 20 ayat 20 sampai dengan ayat 21. Demikian firman Tuhan. Ya. Perpisahan Paulus dengan para penatua jemaat Efesus. Ya. Sungguh pun demikian, Ya. aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Ya. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Terus? Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, Ya. supaya mereka bertobat kepada Allah Ya. dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Lanjut sampai 27. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ, Ya. selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Terus? Dan sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi. Kamu sekalian yang telah kukunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah. Terus? Sebab itu pada hari ini aku bersaksi kepadamu Pada hari ini aku bersaksi kepadamu. Terus? bahwa aku bersih, Aku bersih. Terus? tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Tidak lalai dalam hal tanggung jawabnya. Ayat 27. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Terus? Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Ya. Karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik Menjadi penilik. untuk Terus? menggembalakan jemaat Allah Ya. yang diperolehnya dengan darahnya anaknya sendiri. Puji Tuhan. Yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri, darah anak domba. Puji Tuhan. Jadi saudaraku, yang menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah. Singkatnya, seorang penilik harus bertanggung jawab di dalam hal menggembalakan sidang jemaat. Seorang penilik harus bertanggung jawab di dalam hal menggembalakan sidang jemaat. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Sebagaimana contoh atau teladan dari Rasul Paulus, ia tidak lalai, satu, memberitakan hal firman Allah. Dua, tidak lalai mengajarkan firman Allah. Kemudian tiga, tidak lalai bersaksi dari hal firman Allah. Maka pada ayat 26 sampai ayat 27, Rasul Paulus berkata, andai kata ada orang yang akan binasa, Rasul Paulus tidak dapat dipersalahkan, sebab ia bersih, tidak lalai dengan tanggung jawabnya sesuai dengan tiga pengakuannya pada ayat 20 dan 21. Amin. Amin. Puji Tuhan. Boleh dulu baca ayat 26 sampai 27? Sebab itu pada hari ini aku bersaksi kepadamu Ya, bahwa aku bersih, ya. tidak bersalah terhadap siapapun yang Ya. akan binasa. Terus?
sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Iya, puji Tuhan. Jadi Rasul Paulus bersih, maksudnya Rasul Paulus tidak dapat dipersalahkan karena memang ia seorang hamba Tuhan, seorang rasul, hamba Tuhan yang bertanggung jawab. Puji Tuhan, Tuhan Yesus adalah penjaga Israel, maka sebagai penjaga ia pun bertanggung jawab kepada jiwa kita masing-masing. Amin. Dengan bukti ia tidak tidur dan tidak terlelap, Mazmur 121 ayat 3 dan 4. Kemudian ia tidak lalai menepati janji-janjinya, 2 Petrus 3 ayat 9. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Kemudian selain hamba Tuhan yang bertanggung jawab, dia juga seorang hamba Tuhan yang rendah hati. Dia seorang hamba Tuhan yang rendah hati sesuai dengan ayat 19. Kemudian menjadi tawanan ruh sesuai dengan ayat 22. Seorang hamba Tuhan yang rendah hati itu ditekankan pada ayat 19. Kemudian sebagai hamba Tuhan yang menjadi tawanan ruh, terikat dengan pelayanan ruh. Puji Tuhan. Berarti sudah bebas dari perkara-perkara dunia, bebas dari tabiat daging, bebas dari perkara-perkara dari roh si pendurhaka, roh pendurhakaan. Puji Tuhan, termasuk dosa kejahatan dan kenajisan. Puji Tuhan, itulah seorang hamba Tuhan yang bertanggung jawab, rendah hati dan menjadi tawanan ruh. Berarti lepas dari ikatan-ikatan dunia, lepas dari ikatan daging, lepas dari dosa kejahatan dan kenajisannya. Amin, saudaraku. Inilah wujud dari seorang penilik, seorang gembala yang bertanggung jawab. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Kita lihat dulu Yohanes pasal 10. Yohanes pasal 10. Injil Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10, baca. Demikian firman Tuhan, Ya, gembala yang baik. ya. Sampai dengan ayat yang ke-11. Pencuri datang hanya Ya. untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Ya, itu pencuri. Terus? Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Terus? Akulah gembala yang baik. Akulah gembala yang baik. Terus? Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Puji Tuhan. Perhatikan, Yesus datang ke dalam dunia ini dengan satu tujuan, supaya manusia A. mempunyai hidup, B. mempunyai dalam segala kelimpahan. Ya, Yesus datang ke dunia ini dengan satu tujuan, supaya manusia itu A. mempunyai hidup, B. mempunyai dalam segala kelimpahan. Puji Tuhan, hal ini terkait dengan jabatan yang melekat di dalam diri Yesus sebagai gembala yang baik. Hal ini terkait dengan jabatan yang melekat di dalam diri Yesus sebagai gembala yang baik. Karena pada ayat 11 Yesus berkata, "Akulah gembala yang baik." Puji Tuhan, Yesus berkata, "Akulah gembala yang baik." Apa ukuran dari seorang gembala yang baik? Puji Tuhan. Apakah karena ia pandai melucu? Apakah karena ia seorang yang pandai mendongeng? Apakah karena perkataannya lembut, tidak keras atau tidak menusuk di hati dalam setiap koreksi-koreksinya? Namun ukuran yang sesungguhnya untuk menjadi penilik, untuk menjadi gembala yang baik ialah memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Itu gembala yang baik dan bertanggung jawab, memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Untuk membuktikan bahwa Yesus adalah gembala yang baik, tentu saja kita akan segera melihat dan membaca Injil Yohanes pasal yang ke-6, ayat 51 sampai 56. Demikian firman Tuhan, Ya, roti hidup. roti hidup. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Ya, Jikalau seorang makan dari roti ini,
ia akan hidup selama-lamanya. Ya, Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang Ya. akan kuberikan untuk hidup dunia. untuk hidup dunia sampai 56. Orang-orang Yahudi bertengkar antar sesama mereka dan berkata, Ya, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. terus Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. dia Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. terus Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. puji Tuhan. Yesus telah menyerahkan nyawanya. Yesus telah menyerahkan nyawanya atau hidupnya kepada manusia. Sehingga daging Yesus benar-benar makanan dan darah Yesus benar-benar minuman. Puji Tuhan. Jadi untuk menjadi supaya daging Yesus benar-benar makanan serta darah Yesus benar-benar minuman, mau tidak mau Yesus harus menyerahkan nyawanya. Mau tidak mau Yesus harus menyerahkan hidupnya di atas kayu salib. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Jadi sudah sangat terbukti bahwa Yesus adalah gembala yang baik. Ia telah menyerahkan nyawanya di atas kayu salib, sehingga dagingnya itu benar-benar makanan. Berarti ada makanan yang bukan makanan, ada makanan yang palsu. Kemudian darah Yesus benar-benar minuman, berarti ada minuman yang palsu. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kita lihat dulu, kemudian kita sinkronkan tentang hal Yesus adalah gembala yang baik dengan pengakuan Daud. Sebab Yesus sendiri adalah tunas Daud. Sinkron enggak? Yesus adalah tunas Daud. Tadi Yesus adalah gembala yang baik. Amin, saudaraku. Amin. Kita akan sesuaikan dengan pernyataan Daud. Sementara Yesus sendiri adalah tunas Daud. Apakah sinkron? Apakah sesuai? Kita lihat Mazmur 23 ayat 1 sampai 2 saja. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Tuhan gembalaku yang baik. Ya. Mazmur Daud. Ya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Puji Tuhan. Tuhan adalah gembala yang baik. Sesuai dengan pengakuan yang ditulis oleh Mazmur Daud. Kemudian ayat 2. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Terus. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi saudara, Daud mengakui bahwa Yesus adalah gembala yang baik, gembala yang bertanggung jawab, sebab sebagai gembala ia telah memberi makan dan minum domba-dombanya. Amin, saudaraku. Amin. Sebab sebagai gembala yang baik ia telah memberi makan dan minum domba-dombanya. Dibaringkan di padang berumput hijau sama dengan diberi makan. Domba-domba diberi makan, kemudian dibimbing ke air yang tenang sama dengan domba-domba diberi minum air yang jernih. Domba-domba diberi minum. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Itulah sekilas tentang penilik yang adalah merupakan gembala yang harus bertanggung jawab. Amin. Amin. Puji Tuhan. Nah, Kejadian 41 ayat 34 sampai dengan 35. Demikian firman Tuhan. Iya. Baiklah juga tuanku Firaun berbuat begini, Ya. yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini, dan dalam ke-7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Terus, Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang ini, dan di bawah kuasa tuanku Firaun menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya. puji Tuhan. Ya. Kembali kita melihat bahwa Yusuf mengusulkan atau memberi nasihat kepada Firaun
untuk segera menempatkan penilik-penilik atas seluruh negeri Mesir. Puji Tuhan. Haleluya. Di atas tadi saya sudah sampaikan bahwa itu adalah tanda kemurahan bagi kita semua. Kalau Tuhan menempatkan penilik-penilik atau pemimpin sidang jemaat, itulah gembala sidang dalam sebuah penggembalaan, itu adalah tanda kemurahan yang besar. Amin. 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 Puji Tuhan. Sedangkan pekerjaan dari penilik tersebut, adapun pekerjaan dari penilik tersebut ialah untuk mengumpulkan segala bahan makanan dalam 7 tahun kelampahan yang akan terjadi. Untuk mengumpulkan segala bahan makanan atau gandum dalam 7 tahun kelimpahan yang akan terjadi. Dengan cara menimbun gandum di kota-kota serta menyimpannya. Dengan cara menimbun gandum di kota-kota serta menyimpannya. Coba baca ayat 35 kembali. Mereka harus mengumpulkan Ya. segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang Ya. akan datang ini, Iya, dan di bawah mengumpulkan segala bahan makanan atau gandum-gandum dalam 7 tahun kelimpahan yang akan terjadi dengan cara terus. dan di bawah kuasa Tuanku Firaun menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan Iya, serta menyimpannya. dengan cara menimbun gandum di kota-kota serta menyimpannya. Puji Tuhan. Jadi saudara, di dalam 7 tahun kelimpahan itu mereka harus menimbun gandum di kota-kota serta menyimpannya. Jadi tugas dari penilik ini atau gembala sidang atau pemimpin sidang jemaat adalah untuk menimbun gandum. Puji Tuhan. Dalam kota-kota kudus, itulah Yerusalem, ibadah dan pelayanan, serta menyimpannya dengan baik. Jadi harus ditampung, puji Tuhan, bertimbun-timbun, ditampung dan ditimbun-timbun, lalu dijaga, disimpan dengan baik. Puji Tuhan. Jadi dalam kelimpahan sekarang ini, dalam masa kelimpahan ini, kita harus menimbun-nimbun gandum firman Allah dan menyimpannya dengan baik. Karena akan datang setelah 7 tahun kelimpahan itu, akan datang 7 tahun kesukaran yang besar. Puji Tuhan. Kita lihat ayat 36. Demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini Iya. dalam ke-7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Ya. Mesir. Jadi saudara, gandum yang dikumpulkan bertimbun-timbun, satu kali kelak akan menjadi persediaan makanan untuk 7 tahun kelaparan yang akan terjadi. Amin. Amin. Puji Tuhan. Sehingga setiap orang tidak binasa karena kelaparan itu. Jadi sekalipun nanti terjadi, akan datang sesudah 7 tahun kelimpahan, akan datang 7 tahun masa kelaparan yang hebat, saudaraku, maka tetap akan ada persediaan. Amin, saudaraku. Jadi gandum yang dikumpulkan bertimbun-timbun itu akan menjadi persediaan makanan untuk 7 tahun kelaparan yang akan terjadi. Sehingga setiap orang tidak binasa karena kelaparan itu. Amin, saudaraku. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Sejenak kita mundur atau kembali untuk membaca ayat 29 sampai dengan 30. Ini sesudah 7 tahun kelimpahan akan datang 7 tahun kesukaran atau kelaparan yang hebat menimpa atas negeri Mesir. Kita lihat gambarannya dengan jelas dalam ayat 29 dan ayat 30. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Ketahuilah Tuanku, Iya. akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. 7 tahun kelimpahan, sesudah itu, Kemudian akan timbul 7 tahun Ya. kelaparan. iya, Maka akan dilupakan segala kelimpahan itu di Iya. tanah Mesir. iya. Karena kelaparan itu mengurus keringkan negeri Iya. ini. Jadi saudaraku, sesudah 7 tahun kelimpahan yang terjadi, akan menyusul 7 tahun
Sesudah itu, saudaraku, akan menyusul 7 tahun kelaparan yang sampai mengurus keringkan negeri Mesir. Amin, saudaraku. Sampai mengurus keringkan negeri Mesir. Puji Tuhan. Dan tidak akan terlihat lagi bekas-bekas kelimpahan di negeri itu, karena kelaparan itu sangat hebat mengurus keringkan negeri itu. Puji Tuhan. Itu sebabnya Yusuf dengan jelas, dengan tegas untuk mengusulkan dan sekaligus menempatkan penilik-penilik di setiap kota-kota, bahkan di seluruh negeri Mesir. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Nah, saudaraku, ini juga merupakan perhatian bagi kita malam ini, supaya kita jangan bermain-main. Selagi di dalam kelimpahan ini, jangan kita bermain-main. Amin. Tetapi hendaklah memperhatikan apa yang sudah kita terima malam ini, karena nubuatan daripada Yusuf ini satu kali kelak akan tergenapi. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Sekarang kita lihat Amos 8. Nubuatan Yusuf ini juga dinubuatkan oleh Amos. Apa yang dinyatakan oleh Yusuf juga dinubuatkan oleh Amos pasal 8 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan, lapar dan haus. Ya, Sesungguhnya waktu akan datang. Demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, terus melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. puji Tuhan. Di sini dikatakan sesungguhnya waktu akan datang. Haleluya. Sesungguhnya waktu akan datang. Yaitu di mana Tuhan akan mengirimkan kelaparan di negeri ini, bukan kelaparan akan makanan, bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Jadi apa yang dikatakan oleh Yusuf kepada Firaun, itu akan, masa itu waktunya akan datang. Dan itu akan terjadi. Itu sebabnya dia mengusulkan penilik-penilik, itulah gembala sidang, dan menempatkannya di tiap-tiap posnya. Umpama pos pelayanan dalam penggembalaan GPT Betania, di situ harus ditempatkan seorang penilik yang bertanggung jawab. Selain rendah hati, harus menjadi tawanan ruh. Terikat dengan roh Tuhan, berarti lepas dari ikatan dunia, lepas dari ikatan daging, lepas dari ikatan roh jahat, roh najis. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Haleluya. Kemudian ayat 12. Mereka akan mengembara dari laut ke laut Ya. dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, Ya. tetapi tidak mendapatnya. Lihat. Di sini kita melihat ada contoh-contoh atau gambaran dari anak-anak Tuhan yang kurang menghargai, bahkan tidak menghargai 7 tahun, masa 7 tahun kelimpahan pembukaan firman. Itulah teruna. Di sini kita lihat, itulah orang-orang yang mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan. Sebab pada masa 7 tahun kelimpahan itu, mereka tidak mengumpulkan bersama-sama dan tidak menimbun sebagai persediaan makanan pada saat nanti 7 tahun kelaparan terjadi. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan, sehingga oleh karena kelaparan yang hebat itu, orang-orang akan mengembara dari laut ke laut, menjelajah dari utara ke timur. Inilah orang-orang yang tidak menghargai pembukaan firman pada tahun-tahun kelimpahan. Amin, saudaraku. Amin. Inilah gambaran atau contoh orang
yang tidak menghargai pembukaan firman Tuhan dalam tahun-tahun atau masa-masa kelimpahan. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, saudaraku, di sini mereka mengembara dari laut ke laut, kemudian menjelajah dari utara ke timur. Tentang mengembara dari laut ke laut. Sejenak kita melihat tentang mengembara dari laut ke laut. Puji Tuhan. Wahyu 13 ayat 1. Sekalipun ayat-ayat firman malam ini mungkin seringkali kita baca, tetapi itu harus kita ulang-ulang untuk mengingatkan kita. Itu sebuah peringatan yang berulang-ulang supaya kita jangan sampai lengah. Jangan sampai kita mengabaikan apa yang sudah kita terima. Puji Tuhan dari Tuhan. Wahyu 13 ayat 1. Demikian firman Tuhan, Ya. binatang yang keluar dari dalam laut. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Puji Tuhan. Binatang yang keluar dari dalam laut, jelas itu menunjuk kepada antikris. Binatang yang keluar dari dalam laut, jelas itu antikris. Adapun wujud daripada binatang itu, saudaraku, bertanduk 10, berkepala 7, dan di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota pada kepalanya, kemudian pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, itu adalah berarti ketika mereka mengembara dari laut ke laut, yang mereka temukan adalah ajaran antikris. Kesimpulannya, ketika mereka mengembara dari laut ke laut, yang mereka temukan adalah ajaran antikris. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita melihat ajaran antikris itu. Ayat 16 Demikian firman sampai Tuhan. dengan ayat 17. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, Ya. kecil atau besar, Ia menyebabkan. Puji Tuhan. Berarti oleh karena ajarannya itu, sehingga semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, dia kaya miskin, merdeka atau hamba, merdeka ataupun hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya, diberi tanda pada tangan kanan atau pada dahinya, terus dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual dia. selain daripada mereka yang memakai tanda itu. Dan mereka yang menerima tanda atau cap meterai sebagai cap meterai dari antikris, bebas menjual dan bebas membeli. Berarti ajaran dari antikris adalah roh jual beli. Ajaran dan roh yang menguasai daripada antikris adalah roh jual beli. Roh antikris itu roh jual beli. Amin, saudaraku. Amin. Dan kita bisa temukan langsung gambarannya di dalam Injil Yohanes pasal yang kedua. Pada saat Yesus tiba di Yerusalem, segera saja dia masuk ke Bait Allah, lalu dia menemukan di situ pedagang-pedagang lembu, pedagang-pedagang kambing domba, dan pedagang-pedagang merpati. Amin, saudaraku. Amin. Berarti, saudaraku, di dalam rumah Tuhan sudah terjadi roh jual beli. Puji Tuhan, menjual korban Kristus. Karena 3 jenis binatang itu adalah alat atau sarana yang digunakan untuk sebagai korban dan persembahan yang dipersembahkan di atas mezbah. Amin, saudaraku. Tetapi selain itu juga di dalam rumah Tuhan ditemukan juga meja-meja penukar uang. Puji Tuhan, itu bagian dari roh jual beli, meja-meja penukar uang. Artinya itu menunjuk kepada orang yang cinta akan uang. Hatinya sudah menjadi tempatnya uang. Puji Tuhan. Kemudian selain itu juga terdapat juga bangku-bangku
pedagang-pedagang merpati. Bangku-bangku itu menunjuk kepada keakuan, puji Tuhan, yang masih melekat, disertai dengan egosentris, kepentingan diri. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Itu roh jual beli. Jadi kalau seorang hamba Tuhan, saudaraku, melayani Tuhan karena uang, melayani Tuhan karena perut, itu sama artinya roh jual beli. Pasti terlihat dua hal perkara yang lain, yaitu meja-meja penukar uang dan bangku-bangku tempat duduk. Itu berbicara tentang kedudukan, keakuan, harga diri yang masih melekat. Itu merupakan roh antikris dan bagian-bagian dari roh antikris. Nah, inilah yang ditemukan ketika mengembara dari laut ke laut. Dapat dipahami, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Inilah yang mereka temukan ketika mereka mengembara dari laut ke laut. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Tetapi kita kembali lagi dulu membaca Wahyu 13 ayat 18. Baca dulu ayat 16 sampai 17. Demikian firman Tuhan, dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Ya, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya, itu jelas cap meterai dari antikris. Terus, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual ya, selain daripada mereka yang memakai tanda itu. Mereka yang sudah menerima cap meterai berhak untuk membeli dan berhak untuk menjual. Jadi kesimpulan dari roh antikris adalah roh jual beli. Amin, saudaraku. Amin. Kita tidak perlu pusing di situ. Saya sudah memberi tadi gambarannya di dalam Injil Yohanes pasal yang kedua. Amin. Amin. Maka ayat 18 ini kita lihat lagi. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Yang penting di sini adalah hikmat, akal budi dan kebijaksanaan untuk dapat mengerti bilangan binatang itu. Yaitu karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Bilangan manusia, bilangan daging. Bilangan daging, bukan bilangan dari Tuhan. Bilangan daging, bilangan angka 6. Manusia diciptakan itu pada hari yang ke-6. Dibentuk pada hari yang ke-6. Amin, saudaraku. Amin. Itu bilangan daging, bukan bilangan Tuhan. Kalau bilangan Tuhan itu 1, 3. 1 berarti Allah yang Maha Esa. 3 itu menunjuk pengalaman Yesus dalam tanda kematian dan kebangkitannya. Bilangan angka 5 itu menunjuk 5 luka utama Yesus. Selain luka-luka yang lain, ada 5 luka utama. 2 pada tangan, 2 pada kaki, dan 1 tusukan di lambung. Kemudian ada lagi angka Tuhan. Angka 7. Jelas itu angka kesempurnaan. Amin, saudaraku. Amin. Angka 9 itu berbicara tentang karunia-karunia dan jabatan-jabatan Roh El Kudus. Puji Tuhan. Kemudian angka 10, jelas itu menunjuk, itu juga angka Tuhan, karena itu menunjuk 10 hukum. Inti dari 10 hukum hanya 1, itulah kasih. Kesimpulan dari loh batu pertama, kasih kepada Tuhan. Kesimpulan dari loh batu kedua, kasih kepada sesama. Itulah angka Tuhan. Tetapi angka manusia, bilangan manusia adalah bilangan daging. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Kita kembali membaca. Tadi selain mengembara dari laut ke laut, kemudian kita akan melihat tentang menjelajah dari utara ke timur. Puji Tuhan. Haleluya. Menjelajah dari utara ke timur. Puji Tuhan. Saudaraku, sebenarnya
kita ini sangat diuntungkan oleh Tuhan pada masa-masa kelimpahan ini. Mengapa saya katakan demikian? Kita tidak perlu sampai setengah mati untuk menjelajah di dalam hal mencari firman Tuhan. Tidak perlu menjelajah di dalam hal mencari firman Tuhan. Tuhan sudah himpunkan kita di tengah-tengah ibadah di tengah-tengah ibadah pemuda remaja malam ini. Tidak perlu menjelajah sampai setengah mati menjelajah dari utara ke timur. Kita ini adalah pribadi-pribadi yang sangat bersyukur dan berterima kasih. Pribadi-pribadi yang sangat diuntungkan dan diperhatikan oleh Tuhan. Persis seperti apa yang dikatakan oleh Yusuf kepada Firaun. Harus menempatkan penilik-penilik di setiap kota-kota. Bahkan atas seluruh negeri Mesir. Dan menempatkan penilik-penilik itu di tiap-tiap posnya untuk menggembalakan. Dalam penggembalaan itu akan nyata kelimpahan kasih dan kemurahan lewat pembukaan firman. Yesus sendiri Gembala Agung telah menyerahkan nyawanya, terjadi kelimpahan. Sebab tubuhnya benar-benar makanan, darahnya benar-benar minuman. Terjadi kelimpahan kasih karunia, kemurahan. Jadi tidak perlu kita capek menjelajah dari utara sampai ke timur. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Tetapi andai kata pun saat ini kita harus menjelajah, berjuang, ya itu wajar saja supaya selamat. Tetapi di sini tidak perlu menjelajah seperti mereka yang akan nanti menjelajah dari utara ke timur. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Berbicara tentang utara, maka kita akan melihat keadaan daripada bintang timur putra fajar, yaitu Lucifer. Dalam Yesaya pasal 14 ayat 12, Yesaya 14 ayat 12 sampai dengan ayat 14. Demikian firman Tuhan. Ya. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, Ya. hai bintang timur putra fajar. Ya. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Ayat 13. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, Ya. aku hendak naik ke langit. Aku hendak naik ke langit, terus Aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. mendirikan tataku mengatasi bintang-bintang Allah, terus Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. ya, jauh di sebelah utara, terus Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, ya, hendak menyamai yang maha tinggi. puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku, yang pasti dari apa yang sudah dibaca, Lucifer, saudaraku, berkata, aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Jauh di sebelah utara. Puji Tuhan. Jadi kesimpulannya, sebelah utara itu jelas adalah tata setan. Tata dari iblis atau setan. Secara pengertian rohani daripada sebelah utara, itu menuju kepada tata dari iblis atau setan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan, jangan kita salah mengerti sebelah utara setan. Tidak seperti itu. Pengertian rohani dari sebelah utara sesuai dengan apa yang kita baca pada Yesaya 14 ayat, secara khusus ayat 13, sebelah utara jelas tanpa ragu saya mengatakannya bahwa itu menunjuk tata daripada iblis atau setan. Lihat, kalau berada di tata iblis atau setan, maka yang terjadi adalah dosa kesombongan. Sebab Lucifer mengatakan 5 kali tentang dirinya. Yang pertama, 1, aku hendak naik ke langit.
5 kali mengatakan aku sebagai tanda kesombongannya. 1, aku hendak naik ke langit. 2, aku hendak mendirikan tahtaku. 3, aku hendak duduk di bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Ya, jadi 1, aku hendak naik ke langit. 2, aku hendak mendirikan tahtaku, mengatasi bintang-bintang Allah. Puji Tuhan, ini semua berbicara tentang kesombongan, mengatasi bintang-bintang Allah. Puji Tuhan, kalau kita sekarang berdiri di tata Allah, tidak perlu kita berjuang untuk mengatasi bintang-bintang yang lain. Tidak perlu kita berlomba-lomba siapa yang terbesar antara sesama hamba Tuhan. Ini dosa kesombongan. Amin. Puji Tuhan. Kemudian yang ketiga, aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Puji Tuhan, bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Haleluya. Kemudian yang keempat, aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan. Ini juga berbicara kesombongan. Hendak mengatasi ketinggian awan-awan. Puji Tuhan, kehidupan yang rohani tidak akan pernah berkeinginan untuk mengatasi kerohanian-kerohanian yang lain. Bagaikan awan-awan. Amin, saudaraku. Kecuali kalau hidupnya sombong, merasa diri lebih rohani dari yang lain, lebih awan dari awan yang lain. Dapat dipahami, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Kemudian aku hendak menyamai, yang kelima, aku hendak menyamai yang maha tinggi. Hendak menyamai yang maha tinggi. Kalau Tuhan membentuk kita segambar dan serupa dengan Allah, itu adalah kerinduan Tuhan. Tetapi untuk menyamai yang maha tinggi itu tiadalah mungkin. Kalau Tuhan membentuk kita segambar serupa dengan Dia, supaya hidup rohani kita tidak terlihat lagi, supaya kita tidak terlihat lagi cacat dan celahnya. Tetapi bukan untuk menyamai yang maha tinggi. Nah, inilah yang akan terjadi. Inilah yang akan ditemukan, ajaran semacam inilah yang akan ditemukan manakala mereka menjelajah dari utara ke timur. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Haleluya. Hati-hati dengan dosa kesombongan semacam ini. Jangan sampai oleh karena dosa kesombongan semacam ini, nama tidak terdaftar di surga. Sekalipun berjeri lelah di tengah ibadah dan pelayanan, banyak berkorban di tengah ibadah dan pelayanan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Amin. Kita lihat lagi lebih tepatnya wujud dari Lucifer ini di tengah ibadah dan pelayanan kita di dalam Injil Lukas pasal yang ke-18 ayat 9 sampai dengan ayat 14, silakan. Demikian firman Tuhan, perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Puji Tuhan. Terus? Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Puji Tuhan. Lihat ya, perumpamaan tentang orang yang sombong. Maksudnya orang yang merasa lebih rohani dari orang yang lain. Orang lain lebih rendah daripada dia. Lebih rohani sehingga orang lain lebih rendah daripada dia. Contoh semacam ini, ayat 10. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain adalah pemungut cukai. Dicontohkan dengan pemungut cukai dan orang Farisi. Kita lihat terlebih dahulu dari sisi orang Farisi. Terus ayat 11. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena Terus? Aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku yang ketiga. Terus? Aku memberikan 1/10 Aku yang dari segala keempat. penghasilanku. Penghasilanku aku yang kelima. Puji Tuhan. Lihat. Dari sisi orang Farisi, kita bisa menemukan 5 kali kata aku sebagai tanda kesombongannya.
tanda kesombongannya di hadapan Tuhan karena dia merasa lebih rohani, sehingga lebih rohani dari pemungut cukai. Dengan lain kata, menganggap rendah pemungut cukai. Orang yang merasa diri lebih rohani berarti menganggap orang lain lebih rendah. Amin, saudaraku. Dan itu bisa terbukti dari 5 kali orang Farisi berkata aku di hadapan Tuhan. Yang pertama atau satu, aku mengucap syukur kepadamu. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku, sebenarnya tentang mengucap syukur ini memang harus. Seperti misalnya di awal kita memulai ibadah ini, di awal saya menyampaikan firman, tentu saja saya berkata mengucap syukur kepada Tuhan. Tetapi di dalam hal mengucap syukur ini pun tidak perlu pamer-pamer. Seolah-olah kita lebih bersyukur dari orang lain tidak pernah bersyukur. Ini juga merupakan dosa kesombongan. Amin. Kemudian yang kedua, aku tidak sama seperti semua orang. Ya, aku tidak sama seperti semua orang. Maksudnya di sini ialah strip pertama bukan perampok. Strip yang kedua bukan orang lalim. Strip yang ketiga bukan pezina. Strip yang keempat bukan juga seperti pemungut cukai ini. Dia sudah merendahkan, dia meninggikan diri, di sisi lain dia merendahkan orang lain pemungut cukai. Amin. Ini dosa kesombongan dari perkataan aku yang kedua. Sekarang aku yang ketiga, aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Puji Tuhan, fungsi puasa adalah untuk menahan hawa nafsu dan keinginan daging yang jahat. Itu puasa. Amin, saudaraku. Maka saat berpuasa, kita harus menghukum daging ini. Berpuasa itu berarti tidak makan, tidak minum, lapar dan haus. Apa artinya? Daging mengalami penghukuman. Itu artinya. Amin, saudaraku. Tetapi kalau daging bersuara atau manusia hidup menurut hawa nafsu dagingnya, itu bukan puasa yang benar. Seperti orang Farisi ini. Arti puasa kan lapar dan haus, tidak makan, tidak minum. Sama artinya menghukum daging. Tetapi kalau daging bersuara, dengan lain kata masih menuruti hawa nafsu dan keinginan daging, itu bukan puasa. Secara lahiriah mungkin berpuasa, tapi secara batiniah, secara rohani itu bukan puasa. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Lalu kemudian aku yang ketiga, aku yang keempat. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Puji Tuhan. Haleluya. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Saudaraku, 1/10 itu mengembalikan 1/10 sama dengan melakukan firman. Amin, saudaraku. Sama dengan mengembalikan mengembalikan 1/10 berarti mengembalikan milik Tuhan. Sama artinya melakukan firman Tuhan. Kalau kita mengembalikan milik Tuhan, sama dengan melakukan firman. Atau sebaliknya, kalau kita mau melakukan firman Tuhan, sama dengan mengembalikan hidup kita menjadi milik Tuhan. Dapat dipahami, saudaraku. Tetapi kalau itu juga dipersoalkan, dibahas, dipersoalkan, itu kan dosa kesombongan. Mengembalikan milik Tuhan, yaitu 1/10, sama artinya melakukan firman. Kalau saya balik, melakukan firman Tuhan, sama dengan mengembalikan jati diri kita untuk menjadi miliknya Tuhan. Dapat dipahami, saudaraku? Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi orang yang sombong ini tidak mengerti apa-apa dengan apa yang dia ucapkannya. Orang sombong seringkali berkata-kata dengan apa yang dia tidak tahu, apa yang harus diucapkannya.
Kiranya hal ini kita pahami dengan baik. Barulah aku yang kelima diakhiri dengan kata dari segala penghasilanku. Diakhiri dengan kata dari segala penghasilanku. Puji Tuhan. Aku yang kelima di sini diambil dari kalimat dari segala penghasilanku. Berarti aku yang kelima ini adalah menunjukkan bahwa keakuannya itu masih melekat di dalam diri dari orang Farisi ini. Keakuannya itu masih melekat, belum dilepaskan. Beda dengan Yesus anak Allah. Dia dengan rela melepaskan segala sesuatu yang paling berharga di dalam dirinya sebagai milik kepunyaannya. Dia harus meninggalkan bapaknya di surga. Dia harus meninggalkan rumahnya di surga. Dia harus meninggalkan segala kekayaannya di surga dan turun ke dunia ini menjadi manusia. Dalam keadaan menjadi manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Berarti dari peristiwa ini kita sudah melihat dengan jelas bahwa Yesus telah melepaskan keakuannya. Dapat dipahami saudaraku? Puji Tuhan. Jadi apa artinya kalau kita menemukan ajaran semacam ini? Sebaliknya, apa ruginya di dalam kelimpahan ini kita mengumpulkan gandum dan bertimbun-timbun sebagai persediaan makanan? Oleh sebab itu, pahamilah, belajarlah menjadi bijaksana. Tuhan sedang menyatakan kelimpahan kasih karunia-Nya supaya tidak ada satupun yang binasa. Karena 7 tahun kekurangan itu sangat mengurus keringkan negeri Mesir yang merupakan gambaran dari dunia ini. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jangan sampai kita tidak mau tahu soal 7 tahun kekeringan yang akan terjadi. Memang itu akan ada waktunya sesuai dengan nubuatan Hosea. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Tuhan sedang mempersiapkan kita semua untuk tidak binasa. Pahamilah itu. Amin saudaraku. Maka jangan dengan terpaksa datang beribadah. Jangan dengan terpaksa melayani pekerjaan Tuhan. Tetapi kerelaan itu, berkorban itu harus sepadan dengan kerelaan. Toh juga untuk keselamatan kita masing-masing daripada kita menemukan 2 ajaran yang asing ini. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Jadi saudaraku, mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur, itu adalah pekerjaan dari orang yang tidak mau mengumpulkan atau tidak mau menimbun gandum berlimpah-limpah. Karena yang menimbun gandum berlimpah-limpah adalah mereka yang selalu berada di dalam penggembalaan. Tergembala dengan baik. Karena di situ ada seorang penilik. Di tiap-tiap pos ditempatkan seorang penilik yang bertanggung jawab terkait dengan soal makan dan minum bagi domba-domba, kawanan domba Allah. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kita sedikit lagi melihat tentang kesombongan. Wahyu pasal yang ke-13 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Ya. Maka tampaklah kepadaku Ya. satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Ya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran lalu mengikut binatang itu. Intinya Antikris ini mengadakan mukjizat kesembuhan. Puji Tuhan. Seharusnya saudara, ini untuk yang kesekian kali saya sampaikan, seharusnya kalau kita mengalami luka lahir batin, sengsara lahir batin, penderitaan lahir batin, seharusnya lanjutkan sampai kepada pengalaman Yesus dalam tanda kematian dan kebangkitannya.
Bukankah antikris ini keluar dari dalam laut? Dan bukankah laut adalah gambaran dan bayangan dari baptisan Kristus, yaitu pengalaman Yesus dalam tanda kematian dan kebangkitannya? Tetapi kenyataannya luka, penderitaan, sengsara itu dilanjutkan sampai kepada kesembuhan. Jadi kita dapat mengambil kesimpulan, kalau seorang hamba Tuhan sibuk hanya dengan mengadakan mukjizat kesembuhan, sibuk dengan demonstrasi kesembuhan, tetapi mengabaikan pengalaman Yesus dalam tanda kematian dan kebangkitan, itu adalah ajaran palsu, ajaran sesat. Arahnya nanti, lihat, kalau sibuk hanya sibuk mengadakan kesembuhan tetapi mengabaikan pengalaman Yesus dalam tanda kematian dan kebangkitannya, nanti arah pelayanan semacam ini kita bisa temukan pada ayat yang keempat. Baca. Dan mereka menyembah naga itu, karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini? Iya. Dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Jadi oleh karena mukjizat kesembuhan yang terjadi, pengikut-pengikut dari antikris ini berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini? Dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Pernyataan ini adalah pernyataan yang keluar dari mulut orang yang sombong. Sebab mulut orang yang rendah hati tidak akan mungkin menantang kekuasaan dari Allah yang Maha Kuasa. Dapat dipahami, saudaraku. Puji Tuhan. Sama seperti dari pemungut cukai. Kalau kita lihat di dalam pemungut cukai itu, pada Injil Lukas 18 ayat 13 dan 14, di situ dikatakan pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku, orang yang berdosa ini. Menyadari diri sebagai orang yang berdosa. Tetapi justru pengikut dari antikris ini berani dengan berkata sombong. Bahkan berani menyombongkan diri di hadapan Tuhan. Orang sombong tidak pernah menyadari dirinya sebagai orang yang tidak layak di hadapan Tuhan. Senantiasa merasa lebih rohani. Itu orang sombong. Itulah roh antikris. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kemudian, kenapa bisa mereka menjadi sombong? Pengikut antikris ini menjadi sombong. Lihat ayat yang kelima. Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Jadi ternyata kalau pengikut antikris itu dikuasai roh kesombongan, ternyata karena antikris itu juga mulutnya penuh dengan kesombongan dan hujat. Sebab kalau kita perhatikan tadi pada Wahyu 13 ayat 1, pada ayat 1 itu di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota. Tetapi yang anehnya pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. 10 mahkota di atas tanduk, tetapi di kepalanya tertulis nama-nama hujat. Ternyata pikiran mereka itu dikuasai dengan kesombongan dan hujat. Maka otomatis kalau pikiran penuh dengan kesombongan dan hujat, otomatis dari mulut mereka juga akan penuh dengan kesombongan dan hujat. Dan mereka akan menyombongkan diri mereka selama 3 tahun setengah. Apa artinya sombong hanya untuk sesaat, tapi sesudah tiba waktunya binasa. Lebih baik rendah hati saja. Lepaskan diri dari roh antikris, roh kesombongan, roh jual beli. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Lihat, siapakah mereka yang sombong ini? Ayat 8 maksud saya. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan. Ingat, orang yang tinggi hati dan sombong akan direndahkan Tuhan. Apa buktinya? Namanya tidak tertulis di tempat yang tinggi. Namanya tidak terdaftar di tempat yang maha tinggi.
Dapat dipahami saudaraku? Amin. Camkanlah itu. Nah, jadi saudaraku, mengembara dari laut ke laut, dan menjelajah dari utara ke timur, itu adalah kekeliruan yang besar. Kalau hari ini kita mengalami kekeliruan, minta ampun. Kalau hari ini kita liar, tidak mau tergembala, tidak mau mengumpulkan bersama-sama dengan Tuhan, tidak mau menimbun gandum dan bertimbun-timbun sebagai persediaan untuk masa 7 tahun kelaparan. Saat ini waktu yang tepat untuk segera minta ampun. Selagi ada kesempatan, itu adalah kemurahan, dan kemurahan Tuhan adalah panjang sabarnya Tuhan. Amin, saudaraku. Tentu kita sangat bersyukur, bukan? Tuhan sudah memberi suatu pengertian yang luas terbentang dalam pemikiran kita, supaya pemikiran kita juga menjadi pemikiran yang luas dan dibentangkan seluas kerajaan surga. Kerajaan surga itu tidak sempit, tidak setumpul pikiran manusia. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Nah, kita kembali membaca Amos, nubuatan Amos tadi, dalam Amos 8 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Pada hari itu akan rebah lesu anak-anak darah Sampai 14. anak-anak darah yang cantik, Ya. dan anak-anak teruna karena haus. Ya. Mereka yang bersumpah demi Asima Dewi Samaria, dan yang berkata, demi Allahmu yang hidup, hai Dan, serta demi dewa kekasihmu yang hidup, hai Bersheba, mereka itu akan rebah dan tidak akan bangkit-bangkit lagi. Puji Tuhan. Akibat mereka mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur, lihat, anak-anak darah yang cantik dan anak-anak teruna akan rebah, dan mereka akan rebah, tidak bangkit-bangkit. Berarti binasa. Puji Tuhan. Persamaan binasa di sini adalah mempertahankan nyawa di sini sama dengan orang yang sedang mencari kerajaan dunia dan kemegahannya. Itu mempertahankan nyawa, tetapi kehilangan nyawa. Itu sebabnya Yesus berkata, untuk apa seseorang mempertahankan segala hartanya, segala sesuatunya, tetapi ia harus kehilangan nyawanya? Inilah persamaan dari orang yang rebah, tidak bangkit-bangkit. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Biarlah kita hidup, karena firman itu hidup dalam hidup kita masing-masing. Dan biarlah kita menghidupi firman Allah yang kita terima malam ini, supaya kita hidup, bertahan sampai kepada kesudahannya. Yang ada ini sama seperti rumput. Rumput akan menjadi kering, rumput dan kemuliaannya menjadi seperti bunga rumput. Rumput akan menjadi kering, bunga rumput akan menjadi gugur, akan berlalu. Tetapi firman Allah kekal sampai selama-lamanya, bertahan sampai selama-lamanya. Jadi sekalipun nanti ada 7 tahun kelaparan yang dahsyat, kalau saat ini kita sedang mengumpulkan gandum, dan yang kita kumpulkan itu bertimbun-timbun, itu merupakan persediaan makanan untuk masa 7 tahun kelaparan, sekalipun kelaparan itu dahsyat. Firman itu yang membuat kita bertahan sampai selama-lamanya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami, sementara anak-anak darah dan teruna-teruna yang muda itu menuju kepada kerohanian yang masih muda. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Sekalipun saudara pemuda-pemudi dengan usia yang muda, tetapi jangan kita dianggap rendah. Amin, saudaraku. Amin. Karena kita mau menghargai pembukaan firman Tuhan. Puji Tuhan. Dan oleh pembukaan firman ini kita memiliki hikmat. Sehingga hikmat ini sangat berguna sekali bagi kita kalau kita kaitkan dengan Wahyu pasal 13 ayat 18. Kita dapat menghitung bilangan binatang itu. Bilangan binatang itu adalah bilangan manusia.
bilangan daging, yaitu 666, sama dengan 3 angka 6. Angka 6 yang pertama, tubuh dikuasai daging. Angka 6 yang kedua, jiwa dikuasai daging. Angka 6 yang ketiga, roh dikuasai daging. Sama dengan 3 perkara yang ditemukan Yesus ketika di dalam bait suci terdapat penjual-penjuang lembu, kambing domba, dan merpati. Serta 2 perkara yang lain. Satu meja penukar uang dan tempat duduk. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya hal ini kita pahami dengan baik. Nah, sekarang sesudah kita melihat bagaimana Yusuf dengan nasihat firman, dengan usulnya, sehingga diadakanlah persiapan-persiapan untuk menghadapi, untuk menanggulangi 7 tahun kelimpahan, dan sesudah itu akan datang 7 tahun masa kesukaran. Di sini diadakan persiapan-persiapan, dan kita juga harus mengadakan persiapan-persiapan. Kita harus bersegera, tidak boleh berlambat-lambat lagi. Firman Tuhan begitu rupa mengajari kita, mendidik kita. Tadi malam dan tadi pagi saya diperlihatkan sebuah video di YouTube tentang seorang dokter dari Amerika. Jadi dokter ini mengajarkan untuk masa corona ini diwajibkan untuk berlutut. Saya ambil arti rohaninya, itu doa penyembahan. Sehingga semua pernapasan lepas terjadi. Napas hidup dalam hidung yang dihembuskan. Itu doa penyembahan, itu nyawa kita. Tapi nyawa ini berusaha dihentikan oleh antikris. Kaki tangan daripada naga besar itulah iblis atau setan. Tapi nafas ini tidak bisa dihentikan selama kita menyerahkan diri sepenuhnya. Itulah arti penyembahan, berlutut di kaki salib. Jadi orang yang malas menyembah adalah orang yang memberikan dirinya diambil oleh nyawanya, diambil oleh antikris. Begitu indah ajaran yang kita terima. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Nah, dalam masa persiapan ini kita harus belajar dengan sungguh-sungguh. Dengan lain kata, bersegera. Persiapkan diri masing-masing untuk menghadapi segala sesuatu yang akan terjadi ini. Maka Yusuf pun berusaha untuk menanggulangi apa yang akan terjadi, dan biarlah nubuatan ini tergenapi dalam pribadi lepas pribadi. Kejadian 41 ayat 34. Demikian firman Tuhan. Ya. Baiklah juga tuanku Firaun berbuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini. Usul atau nasihat firman kepada Firaun adalah untuk menempatkan penilik-penilik. Itulah gembala-gembala yang ditempatkan di tiap-tiap pos penggembalaan. Karena gembala bertanggung jawab soal makan dan minum domba-domba. Bertanggung jawab soal pemeliharaan hidup dari domba-domba. Amin. Nah, inilah persiapan-persiapan dari Yusuf pada masa itu. Pada masa sekarang, bersegera. Jangan berlambat-lambat lagi. Terus, selain itu, perhatikan. Dan dalam ke-7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Dalam kelimpahan pembukaan firman, dalam setiap pertemuan ibadah kita menikmati kelimpahan firman, maka mereka wajib, bukan jadi wajib, harus memungut, mengumpulkan 1/5 dari hasil tanah Mesir. Mereka wajib mengumpulkan 1/5 dari hasil tanah di Mesir. Mengumpulkan gandum. Wajib mengumpulkan gandum. 1/5 dari hasil tanah di Mesir itu. Nah, inilah
tugas dari penilik-penilik di tiap-tiap pos pelayanan yang Tuhan percayakan. Maka, kalau hamba Tuhan, seorang penilik, sibuk di dalam kelimpahan dalam masa kemurahan ini, sibuk hanya untuk mengadakan musisat-musisat kesembuhan, demonstrasi di dalam hal kesembuhan, sibuk berbicara soal berkat-berkat, itu suatu kekeliruan. Dia sedang berpoya-poya pada siang hari. Dia sedang memboroskan harta rohaninya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi dalam 7 tahun kelimpahan, penilik itu mengumpulkan atau memungut gandum 1/5 dari hasil tanah di negeri Mesir. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, untuk memperhatikan atau jelasnya untuk mempelajari 1/5 ini juga akan kita pelajari, tetapi malam ini tidak ada kesempatan. Kita berdoa saja. Di minggu yang akan datang kita akan mendapatkan pembukaan jika Tuhan izinkan soal 1/5 ini. Karena angka 1/5 ini, jumlah ini sangat penting untuk memelihara pada masa kelaparan yang dahsyat terjadi atas negeri ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.